Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang nenek sederhana bernama Ibu Sartini. Usianya sudah menginjak 66 tahun, rambutnya memutih, tubuhnya mulai membungkuk, tetapi semangat hidupnya tidak pernah padam. Sejak suaminya meninggal 7 tahun yang lalu, Bu Sartini tinggal seorang diri di rumah sederhana peninggalan almarhum. Kedua anaknya telah berkeluarga dan hidup di kota dengan kondisi ekonomi yang juga pas-pasan. Bu Sartini tidak ingin menjadi beban bagi mereka. Setiap hari, sebelum azan subuh berkumandang, Bu Sartini sudah bangun. Ia berwudu dengan air sumur yang dingin. Lalu menggelar sajadah yang lusuh yang telah menemaninya bertahun-tahun. Sholat 5 waktu tidak pernah ia tinggalkan. Setelah sholat subuh, ia selalu membaca Al-Quran beberapa lembar, lalu berdoa dengan penuh harap. Ya Allah, kuatkanlah hamba menjalani hidup ini. Berilah hamba jalan keluar dari setiap kesulitan. Meski begitu, ujian hidup terus datang. 2 tahun sebelumnya, Bu Sartini terpaksa meminjam uang sebesar 15 juta rupiah kepada koperasi desa. Saat itu, atap rumahnya roboh diterjang hujan deras. Selain memperbaiki rumah, ia juga harus membiayai operasi kecil anak bungsunya yang mengalami kecelakaan. Awalnya ia yakin mampu mencicil dari hasil berjualan gorengan di depan pasar. Namun keadaan berubah. Pembeli semakin sedikit, harga minyak goreng semakin naik, tepung mahal, penghasilannya terus menurun. Cicilan demi cicilan mulai tertunda. Utang yang semula terasa ringan berubah menjadi beban yang menghantui siang dan malam. Beberapa kali petugas koperasi datang mengingatkan, Bu Sartini hanya mampu meminta tambahan waktu. Malam-malamnya dipenuhi air mata. Bukan karena takut miskin, melainkan takut tidak mampu menunaikan amanah membayar utang. Suatu hari setelah sholat asar, di musala desa, datang seorang kiai sepuh yang mengisi pengajian. Beliau berbicara tentang pentingnya menggabungkan doa dengan usaha, kejujuran, dan kesabaran. Di akhir pengajian, Bu Sartini memberanikan diri mendekat. Pak Kiai, saya punya utang 15 juta. Saya sudah berusaha, tetapi rasanya jalannya selalu buntu. Sang Kiai tersenyum lembut. Jangan pernah putus asa, Bu. Teruslah berikhtiar. Setelah setiap sholat fardu, bacalah istighfar. Perbanyak sholawat dan panjatkan doa dengan penuh keyakinan kepada Allah. Jadikan doa itu sebagai penguat hati, bukan pengganti usaha. Beliau juga mengingatkan agar Bu Sartini tetap jujur kepada pemberi utang dan tidak berhenti bekerja meski hasilnya sedikit. Nasihat itu begitu membekas. Sejak hari itu, Bu Sartini menjalani amalan tersebut dengan istighfar. Setelah sholat, ia beristighfar berkali-kali, ia membaca sholawat dengan khusyuk, lalu ia berdoa, Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki yang halal, berikanlah aku kemampuan melunasi hutangku. Doa itu ia panjatkan setiap hari. Namun ia tidak hanya berdoa, ia mulai bangun lebih pagi untuk membuat lebih banyak gorengan. Ia mencoba membuat varian baru seperti pisang kripsi, tahu isi, dan tempe mendoan besar. Ia juga menitipkan dagangannya ke warung-warung sekitar. Awalnya hasilnya belum terasa, tetapi Bu Sartini tidak menyerah. Ia percaya bahwa tugas manusia adalah berusaha, sedangkan hasil berada di tangan Allah. Suatu pagi, seorang pemilik kantin sekolah mampir ke lapaknya. Bu, gorengannya enak. Besok bisa kirim 100 buah. Bu Sartini hampir tidak percaya. Insya Allah bisa, Pak. Pesanan itu menjadi awal perubahan. Beberapa minggu kemudian, kantin lain ikut memesan. Warung kopi di desa sebelah juga mulai mengambil gorengan buatannya. Bu Sartini kini harus bangun pukul 3 pagi agar semua pesanan selesai tepat waktu. Tubuhnya memang lelah, tetapi hatinya jauh lebih tenang. Setiap menerima keuntungan, ia langsung menyisihkan sebagian untuk mencicil utang. Bu Sartini juga selalu bersedekah dengan cara menyisihkan sebagian keuntungan hari itu melalui kotak amal masjid dekat tempatnya berjualan.
Petugas koperasi yang semula khawatir mulai melihat kesungguhan Bu Sartini. Mereka pun memberi kelonggaran waktu pembayaran. 6 bulan berlalu, utangnya berkurang cukup banyak. Suatu hari, seorang tetangga memperkenalkan Bu Sartini kepada pengurus sebuah acara pengajian akbar. Mereka membutuhkan ribuan gorengan untuk konsumsi jamaah. Pesanan itu jauh lebih besar daripada biasanya. Bu Sartini hampir menolak karena merasa tidak sanggup. Namun, para tetangga bergotong royong membantunya. Ada yang mengiris sayuran, ada yang menggoreng, ada yang mengantarkan pesanan. Acara berlangsung dengan sukses. Keuntungan yang diperoleh cukup besar. Bu Sartini kembali bersujud bersyukur. Dia sadar bahwa pertolongan Allah sering datang melalui orang-orang baik di sekitarnya. Usahanya semakin dikenal, banyak pelanggan mengatakan gorengannya selalu hangat dan enak. Bu Sartini tidak pernah mengurangi kualitas meski harga bahan naik. Kalau kita jujur, semoga Allah menjaga rezeki kita, katanya. Setahun sejak bertemu sang kiai, jumlah utangnya tinggal sedikit. Suatu sore, seorang pelanggan lama datang. Ia ternyata memiliki usaha catering. Saya butuh pemasok gorengan setiap hari, Bu. Mau bekerja sama? Bu Sartini kemudian mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Kerjasama itu membuat penghasilan jauh lebih stabil. 2 bulan kemudian, ia menghitung tabungannya, jumlahnya cukup untuk melunasi seluruh sisa hutangnya. Dengan mengenakan pakaian sederhana, Bu Sartini mendatangi kantor koperasi. Tangannya sedikit gemetar ketika menyerahkan uang pelunasan. Petugas kemudian tersenyum. Alhamdulillah, akhirnya lunas ya, Bu. Air mata Bu Sartini kemudian menetes. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur. Beban yang selama ini menghimpit dadanya akhirnya terangkat. Sepulang dari koperasi, ia langsung menuju musola. Di sana ia melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai ungkapan syukur. Dalam sujudnya ia berkata, "Ya Allah, terima kasih, Engkau telah menguatkan hatiku. Engkau menghadirkan jalan melalui usaha, doa, dan orang-orang baik." Sejak saat itu, kehidupan Bu Sartini berubah. Memang belum menjadi orang kaya. Rumahnya tetap sederhana, motor pun ia tidak punya. Namun ia hidup tanpa utang. Tidurnya lebih nyenyak, hatinya lebih damai. Ia semakin rajin membantu tetangga yang membutuhkan. Jika ada janda tua yang sakit, Bu Sartini mengirimkan makanan. Jika ada anak yatim datang ke rumahnya, ia selalu menyisihkan gorengan yang terbaik. Orang-orang desa sering bertanya, "Bu, apa rahasia bisa bangkit dari utang sebesar itu?" Bu Sartini hanya tersenyum. "Saya belajar bahwa doa memberi kekuatan untuk terus melangkah. Tapi setelah berdoa, kita juga harus bekerja, menjaga kejujuran, dan tidak menyerah. Rezeki bisa datang melalui jalan yang tidak kita sangka. Tetapi kita tetap harus menjemputnya dengan ikhtiar." Kisah Bu Sartini kemudian menjadi inspirasi bagi banyak warga desa. Mereka melihat bahwa kesulitan bukanlah akhir dari kehidupan. Selama seseorang masih mau memperbaiki diri, menjaga ibadah, bersikap jujur, dan terus berusaha, harapan akan selalu ada. Karena sesungguhnya, pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk keajaiban yang tiba-tiba. Seringkali pertolongan itu hadir melalui kesempatan, orang-orang baik, semangat yang diperbaharui, dan pintu-pintu rezeki yang terbuka sedikit demi sedikit. Dari itulah yang dialami Bu Sartini. Utang 15 juta rupiah akhirnya lunas. Bukan semata satu amalan, melainkan karena ada doa yang menguatkan hatinya. Ikhtiar tidak pernah berhenti, serta izin Allah yang menghadirkan jalan rezeki pada waktu yang tepat. Semoga cerita ini menginspirasi siapapun yang saat ini sedang memiliki hutang. Semoga cepat melunasinya. Sekian dan terima kasih.